Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya oleh teman-teman yang sedang belajar mendongeng, sedang belajar cerita, ataupun siapapun yang tertarik dengan dunia dongeng, tertarik dengan dunia bercerita, pertanyaannya adalah salah satunya ini. Kak, apa sih hal yang penting yang perlu dipersiapkan sebelum tampil bercerita, sebelum tampil mendongeng? Iya kak, apa ya kira-kira yang harus dipersiapkan ya? Oh iya kok, apa saja yang harus dipersiapkan kok sebelum kita tampil bercerita di depan anak-anak? Jawabannya adalah menguasai cerita dengan politik, ekonomi, dan alutsista yang memadai. Bukan itu. Jadi jawabannya adalah menguasai cerita. Jadi bagaimana mungkin kita akan bercerita di depan anak-anak sementara kita belum menguasai cerita yang akan kita sampaikan. Kalau kita tidak menguasai cerita yang akan kita sampaikan, maka bisa jadi di atas panggung kita akan lebih banyak berpikir ceritanya apa ya. Terus ini habis ini apa ya. Terus tokohnya tadi ngomong apa ya. Jadi kebanyakan mikir di atas panggung tuh. Mungkin banyak Nah, kira-kira seperti itu. Dan menguasai cerita berbeda dengan menghafal ya. Karena kalau menghafal kita benar-benar textbook. Tulisan, kalimat itu sama persis yang kita ucapkan dengan naskah yang sudah ada, dengan naskah yang sudah kita persiapkan, dengan naskah cerita yang sudah ada yang akan kita bawakan. Sementara menguasai cerita, kita akan bisa lebih mengembangkan cerita. Kita akan lebih bisa mengemas cerita, membuat gimmick-gimmick di dalam cerita, dan lain sebagainya. Namun, tidak keluar dari konteks ceritanya, tidak keluar dari bingkai cerita aslinya, ataupun pesan yang ada di dalam cerita. Lalu, bagaimana cara kita agar kita bisa menguasai cerita? Apakah dengan politik, ekonomi, dan alutsista yang memadai seperti yang tadi saya sebutkan di awal? Bukan itu. Tapi ada 4 cara agar kita bisa menguasai cerita. Yang pertama adalah membaca berulang kali. Jika kita tahu cerita itu ada di buku, kita baca berulang kali. Terus dibaca berulang kali sampai kita paham, sampai kita tahu tokohnya seperti apa, sampai kita paham sekali alur ceritanya bagaimana, set waktunya, setting tempatnya, dan lain sebagainya. Kita benar-benar paham, maka kita akan bisa menyampaikan cerita itu dengan mudah, dengan lancar, seolah-olah kita melihat kejadian tersebut di dalam cerita. Nah, tips yang kedua adalah menulis ulang cerita. Meskipun cerita itu sudah tertulis dengan rapi di dalam sebuah buku cerita atau di platform internet yang bisa kita dapatkan, alangkah baiknya kita tulis ulang lagi cerita itu. Bisa ditulis di laptop ataupun ditulis di atas buku, terserah dimanapun, yang penting kita menulis ulang cerita itu. Dengan menulis ulang cerita itu, kita bisa menuangkan ide-ide tambahan atau perkembangan-perkembangan dalam cerita itu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Dengan cara seperti itu, otomatis kita akan bisa menguasai cerita. Nah, tips ketiga adalah rekam audio kita bercerita lalu dengarkan berulang-ulang. Nah, kita bisa record tuh suara kita di HP ataupun di alat-alat perekam lainnya, lalu kita dengarkan berulang kali. Dari situ kita akan bisa melihat, bahkan kita bisa mengevaluasi kekurangan kita. Sehingga ketika kita akan tampil, kita sudah tahu bagaimana mengembangkan cerita dan otomatis kita juga menguasai cerita. Tips keempat adalah rekam dengan video lalu tonton berulang-ulang. Nah, cara ini sama seperti cara ketiga, sama seperti tips ketiga, yaitu yang mendengarkan berulang-ulang. Nah, kali ini rekam dengan video lalu tonton berulang-ulang. Dengan begitu, kita bisa mengevaluasi bukan hanya ceritanya saja. Kita bisa mengembangkan bukan hanya ceritanya saja. Bukan hanya suara kita saja, tapi juga kita bisa mengembangkan gestur kita, cara berdiri kita, cara menyapa kita, cara gerak tubuh kita, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, otomatis lagi kita bisa menguasai cerita dengan cara-cara yang dapat kita lakukan sangat sederhana sekali. Jadi yang pertama adalah baca berulang kali. Yang kedua, tulis ulang ceritanya. Yang ketiga, rekam dengan audio lalu dengarkan berulang-ulang. Keempat, rekam dengan video lalu tonton atau lihat atau view berulang-ulang kali.
Dengan cara seperti itu atau dengan keempat cara seperti itu, boleh salah satunya, boleh semuanya, semuanya lebih bagus. Dengan keempat cara itu, maka kita bisa memahami cerita dan kita bisa menyampaikan cerita seolah-olah, seakan-akan kita benar-benar melihat kejadian dalam cerita tersebut, ataupun ketika kita memerankan tokoh-tokoh dalam cerita itu, kita benar-benar seolah-olah seperti merasakan kejadian tersebut, seperti mengalami kejadian tersebut. Nah, selamat berlatih dan bebaskan imajinasimu.